Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Selasa 7 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Gelaran Banten Marathon 10K diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan sektor pariwisata di Anyer. Kecamatan Citangkil menjadi wilayah yang memiliki kasus stunting tertinggi di kota Cilegon. Sebanyak 110 desa di Kabupaten Pandeglang akan diaudit inspektorat terkait penggunaan dana desa. Bersama saya, Chef Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, menjelang akhir tahun 2023 ini, Inspektorat Kabupaten Pandeglang akan melakukan pemeriksaan atau audit terhadap 110 desa dari 326 desa yang ada di Kabupaten Pandeglang terkait dengan dana desa. 110 desa tersebut menjadi target pemeriksaan karena jabatan kepala desanya akan berakhir pada tahun 2023 ini. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Menjelang akhir tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Pandeglang fokus melakukan audit pengelolaan dana desa di 110 desa yang tersebar di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 110 desa menjadi target audit oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang karena masa jabatan kepala desa di 110 desa dari 326 desa akan berakhir pada akhir tahun 2023 ini. Kepala Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Raden Dewi Setiani mengatakan, sesuai dengan aturan dan petunjuk daripada pengawasan, Inspektorat melakukan pemeriksaan dana desa. Kegiatan pemeriksaan difokuskan kepada desa-desa yang kepala desanya akan berakhir masa jabatannya. Jadi, sebelum berakhir, dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan dana desa, ujar Raden Dewi saat ditemui pada hari Senin, 6 November 2023. Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan saat ini masih berlangsung, baik oleh Irban 1, Irban 2, Irban 3, dan Irban 4. Dari 110 desa menjadi target sasaran pengawasan, beberapa desa diantaranya ada yang sudah selesai pemeriksaannya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Pandeglang, Bun Buntaran mengatakan sebanyak 110 kepala desa di Kabupaten Pandeglang berakhir masa jabatannya di tahun 2023 ini. Setelah masa jabatannya habis, maka akan dilantik penjabat sementara sampai dilaksanakannya Pilkades. Untuk Pilkades sendiri seharusnya dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Namun karena memasuki tahun politik dan 2024 pelaksanaan pemilu dan pilkada, maka dilakukan penundaan hingga tahun 2025 mendatang. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Kecamatan Citangkil menjadi wilayah dengan kasus stunting tertinggi di kota Cilegon. Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM, Dinas Kesehatan Kota Cilegon per Januari hingga Agustus 2023 terdapat 207 kasus stunting di Citangkil, disusul Kecamatan Cibeber dengan 140 kasus. Berikut laporan Riza Anissa dari Radio Kiss FM Cilegon. Pemerintah Kecamatan Citangkil menjadi wilayah yang menempati urutan tertinggi kasus stunting di kota Cilegon. Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Cilegon per Januari hingga Agustus 2023, kasus stunting di Kecamatan Citangkil terdapat 207 kasus. Dari data itu menjadikan Kecamatan Citangkil menjadi urutan pertama, disusul selanjutnya Kecamatan Cibeber dengan 140 kasus. Urutan ketiga Kecamatan Pulau Merak dengan 119 kasus dan yang paling rendah adalah Kecamatan Purwakarta dengan 51 kasus stunting. Menanggapi hal itu, Camat Citangkil Ikhlasinufus mengatakan tingginya kasus stunting di wilayahnya adalah hal wajar karena populasi penduduk di Kecamatan Citangkil merupakan yang paling banyak sekota Cilegon. Dikatakan dari 7 kelurahan di Citangkil, jumlah penduduk mencapai 84.000 jiwa. Hal itu menjadi wajar jika banyak juga jumlah kasus stunting karena penduduknya juga paling banyak sekota Cilegon. Selain itu, Ikhlas juga mengatakan ada sejumlah hal yang perlu juga untuk dievaluasi terkait dengan data tingginya angka kasus stunting di Kecamatan Citangkil.
Dikatakan makanya perlu juga mensinkronisasi terkait data ke semua elemen, baik dari DP3A P2KB maupun Dinas Kesehatan. Mereka ingin melihat kriteria dan penilaian terkait hal itu karena sepengetahuan mereka dari data yang diterima sudah ada penurunan dari kasus stunting tersebut. Belum lama ini juga pemerintah Kota Cilegon mendapatkan alat antropometri dari Kemenkes, di mana alat tersebut sangat penting dan akurasi sangat baik untuk mendeteksi stunting pada anak. Jadi perlunya mengupgrade dengan alat itu sehingga bisa menjadi kesesuaian tolak ukur dari angka kasus stunting tersebut. Kendati demikian, pihaknya bersama dengan kelurahan dan semua PPK terus berupaya mencegah dan menekan angka kasus stunting di Kecamatan Citangkil melalui berbagai macam program. Salah satunya dengan memberikan makanan tambahan yang bergizi terhadap anak yang mengalami stunting. Ikhlas juga menyampaikan upaya pengentasan kasus stunting di Kecamatan Citangkil dan umumnya di Kota Cilegon ini perlunya semua pihak dapat terlibat untuk menangani permasalahan kasus stunting tersebut. Saya Riza Aniza dari KIS FM Cilegon mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, gelaran Lomba Maraton Banten 10K yang dilaksanakan Minggu 5 November lalu di Kecamatan Anyer diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian dan sektor pariwisata khususnya di Anyer. Hal ini dikatakan PJ Gubernur Banten Al-Muktabar dalam sambutannya. Al-Muktabar juga berharap para pegiat UMKM di Banten juga bisa mendapatkan manfaat dari adanya event tersebut. Berikut laporan Haris dari Hot Radio Serang. Banten Maraton 10K yang dilaksanakan di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang pada tanggal 5 November 2023 diharapkan dapat menggiatkan perekonomian dan sektor pariwisata di Provinsi Banten. Hal ini dikatakan pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Al-Muktabar berharap dengan digelarnya Banten 10K dapat mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Selain Banten 10K, digelar juga gerakan pangan murah dan pelayanan publik seperti pelayanan kependudukan, catatan sipil, dan pelayanan samsat keliling. Reformasi birokrasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga menurut Al-Muktabar akan terus digalakkan oleh Pemprov Banten untuk meningkatkan kualitas SDM yang mempunyai daya saing. Selain itu, dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran meneguhkan kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial serta persatuan. Al-Muktabar berharap pelaku UMKM mendapatkan nilai tambah dari event Banten 10K. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.